Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video pembelajaran kali ini, pertemuan ke-12, kelas 7, materi kita masih pada pembahasan tentang aljabar. Namun, pada video kali ini, kita akan fokus membahas pada menyederhanakan bentuk pecahan aljabar. Kemudian, operasi penjumlahan dan pengurangan pada pecahan aljabar. Kalian simak videonya untuk bisa memahami materinya. Pecahan aljabar adalah bentuk pecahan yang mengandung aljabar. Maksudnya, terdapat variabel di dalam pecahan tersebut. Contoh pecahan aljabar yang pertama, 5/n. Itu salah satu contoh bentuk pecahan aljabar. Kemudian 9m², n per 3mn. Contoh yang ketiga, z-6 per z plus 4. Contoh yang keempat, 6a per b. Contoh yang kelima, 8 per x plus 12. Contoh yang terakhir, x² ditambah 5x ditambah 6 per x² ditambah 4x plus 3. Nah, 6 contoh berikut itu merupakan contoh pecahan aljabar. Menyederhanakan bentuk aljabar pecahan. Cara menyederhanakan bentuk pecahan aljabar sama seperti halnya konsep pembagian pada aljabar. Nah, contoh yang pertama, 9m²n per 3mn. Nah, di sini apabila kita uraikan 9m²n itu sama dengan 9 dikali m dikali m dikali n. M-nya sebanyak 2 kali karena di sini m², per 3 dikali m dikali n. Nah, setelah itu koefisien dibagikan dengan koefisien, maka 9 dibagi 3 yaitu 3. Setelah itu m dibagi dengan m yaitu 1. Kita coret. N dibagi dengan n. Kita coret. Sehingga pada pembilang masih tersisa 3 kali m, yaitu 3m. Kemudian penyebutnya per, karena habis, ini artinya sama dengan 1. Per 1 tidak perlu ditulis. Contoh yang kedua, 25xy² per 5x²y. Bila kita jabarkan, 25 dikali x dikali y dikali y dikali y per 5 dikali x dikali x dikali x dikali y. Di sini y-nya sebanyak 3 kali karena di sini pangkat 3. Nah, begitu pula yang penyebut. X-nya pangkat 3, maka X-nya 3 kali. Setelah itu, kita sederhanakan. Pembilang 25 dibagikan dengan penyebutnya 5. Sehingga 5, kemudian variabel X-nya ini kita sederhanakan. Setelah itu, Y-nya juga kita sederhanakan. Sehingga pada pembilang masih tersisa 5Y dikali Y atau 5Y² per pada penyebutnya masih ada X dikali X, yaitu X². Kita lanjutkan. 8p-6 per 2. Nah, di sini untuk menemukan faktornya, berarti cara mengerjakan
soal pada bentuk seperti ini, kita faktorkan. Faktor dari kita cari FPP-nya. FPP dari 8P-6 itu adalah 2. Nah, dalam kurung, ini biar menjadi 8P, maka 2 harus dikali 4P. Biar menjadi min 6, maka 2 harus dikali dengan min 3. Per 2 sama seperti pada penyebutnya. Nah, untuk menemukan ini, 2 dalam kurung 4P min 3 itu dari mana? Dari ingat sifat distributif. Jadi, 2 dikali 8P, 2 dikali 4P, yaitu sama dengan 8P. 2 dikali min 3 itu sama dengan min 6. Sama kan seperti pada soal. Nah, sehingga ini berarti ini bisa disederhanakan. 2 dengan 2. Kita coret sehingga hasil akhirnya adalah 4P min 3. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan. Nah, di sini bentuknya 16A pangkat 2 ditambah 6A per 40A plus 15. Nah, berarti yang pembilang kita sederhanakan atau kita faktorkan sehingga bentuknya menjadi KPK-nya dari 16A pangkat 2 dan 6A itu adalah 2A. 2A biar menjadi 16A pangkat 2 berarti harus dikalikan 8A. Biar menjadi plus 6A, maka 2A harus dikali 3. Kemudian, nah, ini. Dari mana asal-usul 8A plus 3? Sama kan seperti pada soal, nilainya jika dikembalikan. Nah, setelah itu yang pada penyebut. Langkah pengerjaannya sama. Ingat sifat distributif. Nah, di sini diperoleh 5 dari mana? Dari KPK 40 dan 15. 8A plus 3. Nah, karena di dalam kurung ini bilangannya sama, dibagikan, maka bisa kita sederhanakan. Kita coret. Sehingga hasil akhirnya adalah 2A per 5. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan. Mengingat kembali operasi pecahan aljabar, penjumlahan, dan pengurangan. Apakah kalian masih ingat cara mengerjakan penjumlahan atau pengurangan pada pecahan? Nah, contohnya, ayo coba kita ingat lagi cara mengerjakan penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Yang nomor 1, 2/7 ditambah 3/7. Nah, di sini apabila penjumlahan atau pengurangan harus kalian perhatikan atau ingat itu penyebutnya. Kalau penyebutnya sudah sama, maka tinggal dijumlahkan pembilangnya. 2 ditambah 3, 5. Per 7 tetap penyebutnya. Kemudian contoh yang kedua, 8/12 ditambah 3/24. Nah, di sini kalian perhatikan apakah penyebutnya sudah sama. Nah, di sini 12, di sini 24. Berarti penyebutnya belum sama. Harus kita samakan terlebih dahulu. Berapa KPK-nya? KPK-nya adalah 24. Sehingga semua penyebut harus kita ganti dengan 24.
Nah, untuk pembilangnya bagaimana? 24 dibagi 12, hasilnya 2 dikali 8. Kemudian yang ini 24 dibagi 24, 1 dikali 3. Sehingga sama dengan 8 dikali 2 yaitu 16 per 24 ditambah 3 kali 1, 3 per 24. Sehingga hasilnya karena penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita jumlahkan pembilangnya. 16 ditambah 3 yaitu 19 per 24. Lanjut, sama seperti mengerjakan penjumlahan, yaitu 2/5 dikurangi 1/2. KPK-nya adalah 10. 10 dibagi 5 hasilnya 2. 2 dikali 2. Ini 10 dibagi 2, 5. 5 dikali 1, 5. Sehingga sama dengan 2 dikali 2, 4 per 10 dikurangi 1 dikali 5, 5 per 10. 4 dikurangi 5 itu hasilnya sama dengan min 1. Jadi min 1 per 10. Bisa dipahami? Nah, contoh yang ketiga sama seperti contoh yang kedua dan ketiga. Harus kita samakan terlebih dahulu apanya? Penyebutnya. Kita lanjutkan. Penjumlahan dan pengurangan pada pecahan aljabar. Pada dasarnya, prinsip penjumlahan dan pengurangan pada pecahan itu juga berlaku pada pecahan aljabar. Contohnya, nomor 1, 1/5A ditambah 3/5A. Nah, perlu kalian ingat, untuk mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan, itu penyebut harus sama. Bagaimana kalau belum sama? Harus disamakan. Nah, berarti kalian pertama perhatikan dulu penyebutnya. Di sini penyebutnya sudah sama, sehingga tinggal menjumlahkan pembilangnya. 1 ditambah 3 yaitu 4. Per penyebutnya tetap 5A. Contoh yang kedua, 14C per 3 dikurangi 2 per C. Nah, kalian perhatikan penyebutnya. Pengurangan juga sama seperti penjumlahan, harus disamakan terlebih dahulu penyebutnya jika belum sama. Berarti ini harus disamakan. Dengan cara apa? Mencari KPK-nya. KPK dari 3 dan C adalah 3C. Sehingga semua penyebut diganti dengan 3C. Untuk menentukan pembilangnya, maka bagaimana cara mencarinya? Caranya 3C dibagi 3, 3 dibagi 3, 1, sehingga tinggal C, 1C dikalikan 14C. Jadi 14C dikali C. Kemudian operasinya dikurangi, 3C dibagi C, berarti 3C, karena C dibagi C 1, sehingga 2 dikali 3. Jadi, hasil akhirnya adalah 14C dikali C, yaitu 14C pangkat 2, min 2 dikali 3, yaitu 6 per 3C. Selanjutnya, nomor 3. 1 per 3B pangkat 2 ditambah 3 per 6B pangkat 2 ditambah 2 per 4B pangkat 2. Kalian perhatikan, apakah penyebutnya sudah sama? Meskipun di sini variabelnya sama, B pangkat 2, namun koefisiennya belum sama. Maka harus disamakan dulu, dicari KPK-nya. KPK-nya adalah 24B pangkat 2. Semua diganti penyebutnya dengan 24B pangkat 2. Nah, bagaimana pembilangnya? Pembilangnya sama seperti mengerjakan pecahan, yaitu 24B pangkat 2 dibagi 3B pangkat 2. 24 dibagi 3, 8B pangkat 2 dibagi B pangkat 2, 1. Sehingga 1 dikali 8.
ditambah 24B pangkat 2 dibagi 6B pangkat 2, yaitu 24 dibagi 6, 4. B pangkat 2 dibagi B pangkat 2, 1. Jadi 3 dikali 4. 3 dari sini dikali 4 hasilnya tadi. Kemudian pecahan yang ketiga, 24B pangkat 2 dibagi 4B pangkat 2. 24 dibagi 4, 6. B pangkat 2 dibagi B pangkat 2, 1. Sehingga 2 dikali 6. Nah, kemudian kerjakan perkalian pada pembilangnya. 1 dikali 8, 8 ditambah 2 dikali 3 dikali 4, 12 ditambah 2 dikali 6, 12. Penyebutnya tetap ya. Sehingga hasil akhirnya sama dengan 32 per 24B pangkat 2. Contoh yang keempat, 6 per 5AB pangkat 2 ditambah 8 per 25AB pangkat 2 dikurangi 2 per AB pangkat 2. Nah, sama seperti yang nomor 3, dicari KPK-nya dari 5, 25, dan di sini kalau koefisiennya tidak dituliskan, itu artinya 1. Berarti KPK-nya adalah 25AB pangkat 2. Nah, sehingga 25AB pangkat 2 dibagi 5AB pangkat 2. 25 dibagi 5 yaitu 5, sehingga 6 dikali 5. Ditambah 25AB pangkat 2 dibagi 25AB pangkat 2 yaitu 1. Sehingga 8 dikali 1. Dikurangi 25AB pangkat 2 dibagi AB pangkat 2 yaitu 25. Sehingga 2-nya dikali 25. Kemudian dicari hasil perkalian pembilangnya. 6 dikali 5, 30, ditambah 8 kali 1, 8, dikurangi 2 dikali 25, yaitu 50, per 25AB pangkat 2. Nah, kemudian kurangkan 30 dikurangi 8, 30 ditambah 8, 38 dikurangi 50. Berapa hasilnya? Yaitu negatif 12 per 25 AB pangkat 2. Bisa dipahami ya? Kemudian contoh yang kelima, 2 per 3P pangkat 2 dikurangi 3 per 4P dikurangi 1 per P pangkat 3. Nah, sama dengan, kalian perhatikan penyebutnya di sini. KPK dari penyebutnya ini 3P pangkat 2, 4P, dan 3P pangkat 3 itu adalah 12P pangkat 3. Kalau KPK itu cari pangkat tertingginya, variabelnya. Kemudian di sini untuk KPK-nya dari koefisiennya adalah 12. Nah, untuk menemukan pembilangnya bagaimana? Di sini kok bisa 2 dikali 4P dari sini? Nah, 12P pangkat 3 dibagi 3P pangkat 2. 12 dibagi 3 yaitu 4. P pangkat 3 dikurangi 2. Karena kalau pembagian itu variabelnya variabel yang sama pangkatnya dikurangkan. Sehingga menjadi 4P. Maka 2 dari pembilangnya dikalikan 4P. Kemudian di sini kok bisa mendapatkan 3P pangkat 2 dari 12P pangkat 3 dibagi 4P. Dari sini. Sehingga 12 dibagi 4, 3. P pangkat 3 dikurangi 1 yaitu P pangkat 2. Yaitu 3P pangkat 2. Kemudian 12P pangkat 3 dibagi P pangkat
3. Maka 12 dibagi 1, 12, P pangkat 3 dikurangi 3, yaitu P pangkat 0. P pangkat 0 itu sama dengan 1. 12 dikali 1 yaitu 12, sehingga 1 dikali 12. Nah, kemudian karena penyebutnya sudah sama, tinggal dikalikan pembilangnya. 2 dikali 4P, yaitu 8P. Kemudian, min 3 dikali 3P pangkat 2, yaitu 9P pangkat 2. Kemudian operasinya min 1 dikali 12, yaitu 12. Nah, kemudian hasil akhirnya adalah, ini hanya saya pindah tempatnya, saya atur letaknya, pangkat tertinggi saya taruh di depan, karena tidak merubah melewati sama dengan, sehingga operasinya tidak berubah, hanya tempatnya saja berubah menjadi min 9. Kenapa kok min 9? Karena di sini operasi di depannya adalah negatif. Min 9P pangkat 2 ditambah 8P dikurangi 12 per 12P pangkat 3. Bisa dipahami ya? Lanjutkan. Contoh yang nomor 6. 4 per 6A pangkat 2 B C pangkat 3 dikurangi 2 per 3A pangkat 3 B pangkat 2 C ditambah 1 per 4A B pangkat 3 C pangkat 2. Nah, berarti penyebutnya di sini belum sama. Kita samakan, cari KPK-nya. KPK dari 6, 3, dan 4 itu adalah 12. Kemudian untuk variabelnya dicari pangkat tertinggi, yaitu pangkat tertingginya adalah A pangkat 3, B pangkat 3, C pangkat 3. Kemudian untuk menentukan pembilangnya, 2A B pangkat 2 ini dari mana? Maka perlu kalian ingat. Nah, di sini berarti 12A pangkat 3, B pangkat 3, C pangkat 3 dibagi dengan penyebut yang pada soal 6A pangkat 2, B, C pangkat 3. Sehingga 12 dibagi 6 yaitu 2. A-nya A pangkat 3 dikurangi A pangkat 2, B pangkat 3 dikurangi B pangkat 1, C pangkat 3 dikurangi 3, C pangkat 3. Sehingga menjadi 2A pangkat 1, B pangkat 2, C pangkat 0 itu artinya 1, nggak perlu ditulis. Kemudian, pecahan yang kedua, 12A pangkat 3, B pangkat 3, C pangkat 3 dibagi 3A pangkat 3, B pangkat 2, C. Dari sini. Hasilnya adalah 4A pangkat 3 dikurangi 3, karena 12 dibagi 3 yaitu 4. Kemudian B pangkat 3 dikurangi B pangkat 2, C pangkat 3 dikurangi C pangkat 1. Sehingga 4B C pangkat 2. Karena A-nya 1. Habis A pangkat 0. Kemudian, pecahan yang ketiga, dari mana diperoleh 3A pangkat 2C dari 12A pangkat 3, B pangkat 3, C pangkat 3 dibagi 4A, B pangkat 3, C pangkat 2. 12 dibagi 4, 3. A pangkat 3 dikurangi 1, B pangkat 3 dikurangi 3, C pangkat 3 dikurangi 2, yaitu 3A pangkat 2C. Sehingga dikalikan dengan ini. Pembilangnya sama dengan menjadi 4 dikali 2, AB pangkat 2 menjadi 8AB pangkat 2, dikurangi 2 dikali 4B, C pangkat 2 menjadi 8B, C pangkat 2, ditambah 1 dikali 3A pangkat 2C menjadi 3A pangkat 2C. Sehingga apabila saya urutkan dari pangkat tertingginya menjadi plus 3A pangkat 2C ditambah 8A B pangkat 2 dikurangi 8BC pangkat 2. Dikurangi karena di sini operasinya min. Per, penyebutnya sama. 12A pangkat 3, B pangkat 3, C pangkat 3. Nah, untuk nomor 7,
cara mengerjakannya, 2 per dalam kurung X plus 5 ditambah 6 per dalam kurung X plus 4. Nah, untuk mencari KPK dari X plus 5 dan X plus 4 itu adalah kalikan dua-duanya, yaitu X plus 5 dikali X plus 4. Kemudian bagaimana pembilangnya? Pembilangnya berarti pasangannya X plus 5 ini pada pembilangnya 2 dikali X plus 4. Di sini, dikali silang. Ditambah karena operasinya plus 6 dikali X plus 5. Jadi kali silang ya. Sehingga kita uraikan. 2 dikali X, 2X. 2 dikali plus 4, 8. Kemudian 6 dikali X, 6X. 5 dikali 6, yaitu plus 30. Per penyebutnya tetap. X plus 5 dikali X plus 4. Kemudian, yang ini, yang sejenis bisa disederhanakan. 2X ditambah 6X, kan sejenis. Maka menjadi 8X. 8 ditambah 30 menjadi 38. Per penyebutnya dalam kurung X plus 5 dikali dalam kurung X plus 4. Nah, atau juga bisa dituliskan dalam bentuk 8x plus 38 per, ini kita uraikan, x dikali x kuadrat, x dikali 4 plus 4x, 5 dikali x plus 5x, 5 dikali 4 plus 20. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah 8x plus 38 per x pangkat 2, di sini sejenis 4x dan 5x menjadi 9x plus 20. Ini bisa dituliskan seperti ini. Sekarang, untuk kalian berlatih, tugas ke-12, coba kalian kerjakan. Nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Cara pengerjaannya sama seperti contoh yang sebelumnya tadi saya jelaskan di video. Jadi, kalian simak videonya terlebih dahulu, cara mengerjakannya, kemudian baru kerjakan 5 soal berikut ini. Nah, apabila kalian masih belum paham dengan materi tersebut, kalian bisa tanya pada grup di WA. Nah, untuk itu, materi hari ini saya akhiri. Semoga kalian bisa mengerjakan. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.